Halo semuanya, apa kabar? Coba diperhatiin. Pernah nggak ngerasa aneh? Dulu ya, penyakit kayak gagal ginjal atau diabetes itu kayaknya obrolan buat orang tua kita. Tapi sekarang, loh kok malah jadi topik di tongkrongan anak muda? Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan kenapa sih gaya hidup modern ini malah bikin kita gampang sakit dan yang paling penting, gimana caranya kita merebut kembali kesehatan kita. Oke, kita langsung aja ya. Pertanyaan besarnya kan ini, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa teman-teman kita yang umurnya mungkin baru 25 tahun udah harus berurusan sama cuci darah atau ngerasa capek banget setiap saat? Ini bukan lagi soal nanti kalau udah tua. Ini kejadiannya sekarang, di sekitar kita. Untuk jawab itu semua, kita bakal bedah tuntas dalam 6 bagian. Pertama, kita lihat realitanya. Penyakit modern di usia muda. Kedua, kita kenalan sama musuh utamanya yang nggak kelihatan. Terus kita bahas daftar makanan yang harus di-stop dan tentu aja daftar makanan yang harus dimulai. Lanjut lagi, kita akan lihat kalau ini bukan cuma soal makanan. Dan terakhir, kita temukan apa sih kunci sehat yang seutuhnya? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama, penyakit modern di usia muda. Gejalanya itu seringkali nggak kita duga dan ternyata jauh lebih dekat dari yang kita bayangkan. Coba deh bayangin, di usia yang harusnya lagi puncak-puncaknya produktif, banyak banget anak muda yang udah harus berjuang lawan penyakit kronis. Ini tuh bukan lagi kasus 1-2 orang, tapi udah jadi tren yang mengkhawatirkan. Penyebabnya, ya gaya hidup kita yang berubah drastis, mulai dari makanan serba instan sampai jam tidur yang acak-acakan. Nah, ini bagian yang paling menarik nih. Ternyata berbagai macam penyakit tadi itu ujung-ujungnya nyambung ke satu musuh yang sama. Musuh yang nggak kelihatan yang jadi akar dari semua masalah ini. Dan ya, pemicunya itu hal yang biasa banget kita makan setiap hari. Setiap kali kita makan nasi putih, mie instan, roti, atau minum boba dan kopi kekinian yang manis-manis itu, kita sebenarnya lagi menyalakan alarm bahaya di dalam tubuh kita. Apa yang terjadi di dalam tubuh? Namanya lonjakan gula darah. Tubuh kita itu ngelihat ini sebagai kondisi darurat loh. Gula yang ketinggian di darah itu ibarat racun, jadi tubuh langsung gerak cepat ngerahin pasukan khususnya buat beresin masalah ini. Pasukan khusus itu namanya insulin. Tugasnya simpel, mindahin gula dari darah terus dimasukin ke sel biar jadi energi. Masalahnya kalau kita terus-terusan bikin gula darah melonjak, lama-lama sel tubuh kita itu jadi capek. Ibaratnya udah tuli sama perintah insulin. Nah, kondisi inilah yang namanya resistensi insulin. Disinilah semua masalah besar itu berakar. Oke, sekarang muncul pertanyaan penting nih. Kalau sel-selnya udah pada nolak nerima gula, terus kemana dong perginya semua kelebihan gula yang ada di darah itu? Nah, Ade Rai punya analogi yang gampang banget dimengerti. Bayangin tubuh kita punya 2 gudang utama buat nyimpen gula. Gudang pertama itu hati atau liver. Kalau gudang hati udah penuh, gula bakal dialihin ke gudang kedua, yaitu otot. Pertanyaannya, gimana kalau dua-duanya udah kepenuhan? Gak ada pilihan lain, kelebihan gula itu akan diubah dan disimpan sebagai lemak perut. Dan ini bukan lemak biasa, ini lemak visceral yang bahaya banget. Jadi, logikanya simpel banget kan? Untuk bisa benerin masalah ini, langkah pertama yang paling masuk akal adalah ya berhenti nuangin bensin ke api yang udah nyala. Kita harus potong sumber masalah utamanya. Menurut Putra Wijaya, ada 5 kategori makanan yang wajib hukumnya untuk kita hentikan, paling nggak untuk sementara, biar siklus resistensi insulin ini putus. Pertama, semua yang dari tepung. Kedua, semua minuman manis, tanpa kecuali. Ketiga, kombinasi maut, nasi putih ketemu lauk yang manis dan digoreng. Keempat, sereal sarapan dan granola yang kelihatannya sehat padahal isinya gula. Dan kelima, semua makanan ultra proses. Oke, setelah tahu apa yang harus di-stop, sekarang kita fokus ke solusinya dong. Apa sih yang harus kita mulai makan untuk bantu tubuh kita pulih dari dalam? Dr. Zaidul Akbar ngasih kita 7 pilar makanan penyembuh. Ini bukan cuma daftar biasa, tapi sebuah sistem lengkap. Ada madu dan kurma sebagai sumber energi alami dan serat. Ada rempah dan rimpang buat melawan peradangan. Ada probiotik kayak tempe buat kesehatan usus. Wajib ada serat dari sayur dan buah, dan asam amino dari air kelapa buat ngebangun ulang sel-sel tubuh kita yang rusak. Dan ternyata, prinsip tadi itu sejalan banget loh sama rahasia sehatnya orang Jepang. Coba lihat, pola makan mereka itu tinggi serat, suka banget makanan fermentasi, lemaknya sehat dari ikan, nutrisinya seimbang, dan yang paling penting, porsinya terkontrol. Jadi kelihatan kan benang merahnya,
Kuncinya itu kembali ke makanan utuh, makanan asli. Tapi, eits, tunggu dulu. Benerin isi piring aja, itu belum cukup. Makanan itu cuma salah satu kepingan puzzle dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pentingnya otot itu dijelasin dengan keren banget sama Aderai. Kata beliau, otot adalah tempat pembuangan gula terbesar di tubuh kita. Artinya apa? Gampangnya gini, makin besar massa otot kita, makin besar juga kapasitas gudang buat nyimpen gula. Jadi gulanya nggak gampang meluap jadi lemak. Inilah kenapa latihan beban itu krusial banget. Terus, jangan pernah remehkan kekuatan tidur. Tidur yang berkualitas itu bukan sekedar istirahat, tapi itu adalah momen factory reset buat tubuh kita. Sistem diperbaiki, hormon diatur, metabolisme dipulihkan. Kurang tidur? Wah, semua itu bakal berantakan. Dan tentunya bergerak. Badan kita ini diciptain buat gerak, bukan buat duduk seharian di depan laptop. Bahkan hal sesimpel jalan kaki setelah makan itu bisa bantu banget nurunin lonjakan gula darah. Jadi di zaman sekarang, gaya hidup aktif itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling puncak, paling fundamental. Setelah kita tahu apa yang harus dimakan, gimana harus bergerak, ada satu level lagi di atas itu semua yang jadi penentunya, pikiran dan keinginan kita. Dr. Zaidul Akbar ngingetin kita satu hal yang penting banget. Pada akhirnya, peperangan ini bukan terjadi di atas piring, tapi di dalam kepala kita. Kunci untuk bisa ngendaliin makanan itu ada di kemampuan kita buat ngendaliin nafsu. Ini bukan lagi soal diet, tapi soal disiplin dan kesadaran diri. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Kalau kita semua sebenarnya tahu kalau kunci sehat itu ada di piring kita, pertanyaannya adalah, di mana letak kunci untuk mengendalikan tangan kita sendiri, supaya bisa mengambil pilihan yang benar? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Terima kasih.